Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, ya, ini adalah pertemuan pertama Ustadz di kelas 8D dengan antum sekalian, ya. Ustadz belum kenal dengan antum semua, ya, namun Ustadz perlu perkenalkan diri. Mungkin antum di tahun lalu udah jumpa dengan Ustadz, ya, walaupun secara online di mata pelajaran Al-Khod kelas 8D. Berarti antum dulu kelas 7 kan? Iya. Baik. Ya, nama Ustadz Faisal, ya, Ustadz dari tamatan dari USU, ya. Mulai mengajar di Ulun Nuha ini sekitar tahun 2016 sampai sekarang insyaallah. Baik. Itu aja yang perlu diketahui tentang, ya, pribadi Ustadz. Ada absen? Baik. Ini kelas 8D. Ini jumlah semuanya yang hadir ini. Ini setengahnya. Setengahnya ini berapa orang? Ini hadir semua yang setengahnya? Hadir. 15 orang. Ini mulai dari absen nomor 1 atau dari nomor 16 ini? Coba Ustadz panggil, ya. Ahmad Faik Torik. Oh, berarti dari atas, ya. Oke. Ahmad Faik Torik. Itu orangnya, ya. Oke. Kemudian Al Faruqi. Taib. Kemudian Ezar. Fahri. Oh, Fahri. Fawazi. Taib. Hanif. Taib. Imam Malik. Kemudian Irsyad, M Yuga. Kemudian Makarim, Sultan Dandi, Muhammad Alif Rahman nggak hadir. Kelompok 2. Muhammad Afisena, Muhammad Azam Al-Ghazi. Yang belum dipanggil namanya ada? Siapa namanya? Antum? Di absen nomor berapa ini nama antum? Raihan Ar-Ridho. Taib. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting udah hadir, ya. Di tahun ajaran yang lalu belajar Al-Khod gimana? Susah apa nggak belajar Al-Khod? Susah, karena nggak jumpa langsung, ya. Ya, memang seharusnya belajar Al-Khod itu Ustadz contohkan di papan tulis. Kemudian kalau misalnya ada yang belum bisa menulis, itu Ustadz talkin. Tahu talkin itu dibimbing, tangannya itu dicoba pegang gini. Tapi kemarin nggak mungkin karena COVID. Sampai sekarang pun masih COVID, ya. Baik. Ya, itulah cerita kita tentang setahun yang lalu pelajaran Al-Khod, ya. Dan ini Ustadz juga baru pertama kali melihat antum, ya. Tahun ajaran ini Ustadz diamanahkan untuk mengajar pelajaran Nahu. Semua udah punya buku atau belum? Belum ada yang ngambil buku? Belum, ya. Jadi satu pun belum ada yang punya buku ini? Belum, ya? Ada? Ya udah, karena ini bukunya belum ada, ya, nggak akan enak belajarnya nanti, sulit. Jadi Ustaz mau tanya-tanya aja dulu. Adakah yang udah pernah belajar Nahu dulu waktu SD-nya? Belum? Belum ada. Ada yang anak? Oh ya, ini SMP, ya, berarti nggak ada yang pesantren. Yang dari Ibtidaiyah dulu ada? Sekolah Islam Ibtidaiyah atau semua dari sekolah umum di sini? Sekolah umum. Oh ya, ya.
Jadi nahu ini ilmu yang kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan seperti ilmu grammar. Grammar misalnya kan, kalau dalam bahasa Inggris tuh ada verb kemudian tambah ing, ya kan? Ada to be misalnya kan, to be misalnya you are go, ada tambahan ing. Kayak gitulah dia kalau ilmu nahu ini. Dia sama dengan grammar dalam bahasa Inggris. Cuma bedanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada huruf vokal, ada huruf mati. Nah, dalam bahasa Arab huruf vokal itu nggak ada. Yang ada namanya harokat. Tahu harokat? Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tanwin dan semacamnya. Itulah dia. Itulah yang nanti akan kita pelajari di ilmu nahu. Nah, terutama misalnya dalam sebuah kata ya. Misalnya nanti ada kata kitabun misalnya, kitabun. Nah, ilmu nahu itu dia khusus nanti terkhusus membahas baris pada huruf akhir ini. Dia bisa berubah jadi misalnya ya, kitaban. Bisa berubah menjadi kitabin. Kapan dia kapan dia an, kapan dia in, inilah yang nanti kita pelajari di pelajaran nahu. Ya. Nah, karena belum ada yang pernah belajar ilmu nahu, ya, coba antum bolehlah tulis ya, karena ini juga bukunya belum ada. Coba keluarkan buku tulisnya, kita belajar pelan-pelan aja hari ini. Ya, karena waktu kita juga panjang. Sampai jam berapa Ustadz ngajar nih di sini? Ada yang tahu sampai jam berapa? Ya udah, tulis saja dulu ya, tulis saja yang ringkas-ringkas. Sini. Ketua kelasnya udah ada? Udah? Siapa ketua kelas? Antum? Baik. Kapan katanya buku mau dibagikan? Udah diambil. Buku ini udah ada sama antum? Baru dikasih buku ini. Oh, ya udah. Kalau yang udah punya buku, perhatikan aja bukunya, nggak usah tulis. Yang belum punya buku, coba ditulis dulu. Ya, kita coba baca pelan-pelan. Kalau antum ada pertanyaan nanti silakan tanyakan. Ya, lihat di situ bukunya. Di situ ada kata Arab ya di halaman pertama itu. Kalau mau dibarisi silahkan. Mabahitsu. Ya, di halaman 1. Lihat di situ mabahitsu ilmi an-nahwi. Ini khusus bagi yang ada bukunya. Oke, sekarang tulis pokok-pokok pembahasan ilmu nahu. Pokok-pokok pembahasan ilmu nahu. Oke, itu judul ya. Masuk alinea baru. Secara garis besar koma pokok-pokok pembahasan ilmu nahu adalah titik 2. Nomor 1, al-harfu. Ya, al-harfu titik 2
mabani, mabani, tulis ya, mabani, dan ma'ani, mabani dan ma'ani. Nomor 2, al-kalimah, al-kalimah, buka kurung, kata, tutup kurung, al-kalimah, ya, buka kurung, kata, tutup kurung, titik 2, isim, koma, isim, 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 koma, fiil, koma, al-harfu, titik. Oke, nomor 3, al-jumlah, al-jumlah, buka kurung, kalimat, tutup kurung, al-jumlah, buka kurung, kalimat, tutup kurung, titik 2, ismiyah, ismiyah, koma, fi'liyah, ismiyah, koma, fi'liyah. Oke. Perhatikan dulu ya. Nah, jadi yang kita pelajari dalam ilmu nahu itu nggak keluar dari 3 hal ini. Yang pertama itu al-harf, kemudian selanjutnya itu al-kalimah. Tapi ingat ya, tadi Ustadz buat al-kalimah itu artinya di situ adalah kata. Nah, orang Indonesia sering kebalik-balik. Kalimat atau al-kalimah dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab ada tulisan al-kalimah itu artinya kata. Sementara, nah, kalau nanti ada kata jumlah itu jangan diartikan dengan bahasa Indonesia yang artinya total. Jumlah dalam bahasa Arab artinya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, yang pertama adalah al-harfu, kemudian yang kedua adalah al-kalimah atau kata, kemudian yang ketiga adalah al-jumlah atau kalimat. Inilah yang mau dibahas dalam ilmu nahu. Nggak akan keluar pembahasan ilmu nahu dari 3 hal ini. Al-harfu, kemudian al-kalimah, kemudian al-jumlah. Nah, tadi ada bagian-bagiannya. Antum tengok di al-harfu itu ada mabani. Mabani itu huruf hijaiyah semuanya adalah namanya huruf mabani. Alif, ba, ta, sa sampai iya itu adalah huruf mabani. Artinya huruf yang nggak punya arti. Itu arti huruf mabani. Karena nanti ada huruf dalam bahasa Arab yang mempunyai arti. Contoh ya, yang masuk huruf mempunyai arti itu contohnya adalah huruf min. Ada yang tahu arti min? Dari. Ya, kemudian ada contoh misalnya fi, di, atau contohnya an Abi Hurairah, dari. Berarti huruf itu apa? Nah, itu nanti pembahasan selanjutnya ya, huruf itu apa. Nah, kemudian lihat di bagian yang nomor 2 ada al-kalimah atau kata. Nah, kata itu apa? Nanti kita pelajari selanjutnya. Antum lihat di situ pembagiannya ada yang pertama ada isim. Isim ini kalau antum dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan kata benda. Kata benda. Isim itu kata benda. Tapi nanti penjelasan lebih lanjutnya itu di pelajaran selanjutnya. Kemudian ada fiil. Ya, fiil itu sama dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Coba buat satu contoh dari kata kerja.
Coba Ustaz panggil dulu Fahri Ahmad Mirza. Mana? Taib. Coba buat kata kerja dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa? Menaruh, meletakkan. Menaruh. Taib. Coba selanjutnya irsyad. Mana irsyad? Coba irsyad buat satu kata benda dalam bahasa Indonesia dulu. Kata benda. Ini antum udah kelas 8, nanti pastinya udah pernah belajar bahasa Arab ya. Nah, nanti Ustaz mintakan satu-satu contoh coba. Coba antum, kata benda bahasa Indonesia dulu. Buat antum, buat kata benda bahasa Indonesia. Benda apa saja boleh. Tas, bagus. Coba Al-Faruqi. Coba buat contoh dari Al-Harfu. Yang tadi pertama udah saya sebutkan tadi contohnya. Huruf hijaiyah boleh atau huruf yang punya arti juga boleh. Ya, baik. Nah, sekarang antum tengok yang nomor 3 itu ada al-jumlah. Al-jumlah yang tadi artinya apa? Kalimat. Nah, di situ ada jumlah ismiyah dan ada fi'liyah. Oke. Di kelas 7 kemarin antum ada pelajaran bahasa Arabnya apa aja? Pelajaran yang berbahasa Arab, muhadasah, fikih, akidah, khad. Udah ini aja yang bahasa Arab. Baik. Ada nggak yang bisa membuat jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu contoh misalnya antum buat misalnya ya, antum udah pasti pernah buat contoh misalnya ana thalibun. Apa artinya? Ana thalibun. Saya seorang murid. Coba buat bahasa Arabnya sekarang. Coba buat kalimatnya, kelas ini bersih. Kelas apa bahasa Arabnya? Faslun, bagus. Bersih? Oke, kalau nggak tahu bersih, indah atau cantik, apa bahasa Arabnya? Dari huruf jim, jamilun. Oke, coba buat kalimat kelas ini cantik atau bagus. Hilangkan hazanya. Tambahkan alif lam pada kata faslun. Al-faslu, bagus. Jamilun. Itu contoh dari jumlah ismiyah. Jadi sebenarnya antum udah pernah belajar, cuma antum belum tahu dia jenis apa. Itu aja masalahnya. Nah, kemudian contoh misalnya di bawahnya itu ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, contoh misalnya kalau misalnya Ustaz buat kalimatnya saya pergi, apa bahasa Arabnya? Pergi. Ada yang tahu nggak bahasa Arabnya pergi? Zahaba, yadhabu. Atau ada yang tahu kata kerja? Contoh misalnya makan, apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke. Membaca. Yaqra'u, bagus. Coba buat saya membaca buku. Gimana bahasa Arabnya? Yaqra'u kitabah, al-kitabah. Yaqra'u al-kitabah. Nah, itu udah jumlah fi'liyah. Ya, di situ udah ada fi'il dan fa'il. Ya. Nah, itulah jadi gambaran ringkas tentang pembahasan dalam ilmu nahwu. Dia nggak akan keluar dari 3 ini tadi, harf, kalimah, dan jumlah. Baik. Nah, sekarang lihat di halaman 2. Lihat situ di bukunya ada pembahasan al-harfu atau huruf. Ya, coba ditulis yang nggak punya buku, huruf. Ya, huruf judulnya. Oke, definisi huruf. Definisi huruf. Oke, di bawahnya
harf, ya, H A R F, harf. Dari situ merupakan bagian dari kata. Apa tadi kata dalam bahasa Arab? Apa tadi kata dalam bahasa Arab? Al-kalimah. Jadi huruf itu atau al-harf itu adalah bagian dari al-kalimah. Ya. Koma. Atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf-huruf. Oke, jadi dari yang barusan Ustaz jelaskan, kira-kira harf atau huruf itu apalah jadinya? Ada yang bisa paham nggak? Apa itu huruf atau harf tadi jadinya? Di sini kan dibilang harf merupakan bagian dari kata, ya, bagian dari kata. Atau dengan istilah lain, kata adalah kumpulan dari huruf. Adalah kumpulan dari huruf. Berarti huruf itu apa? Kalau kata itu adalah kumpulan dari huruf-huruf, berarti huruf adalah komponen yang membuat sebuah kata. Tulis itu, komponen yang membuat sebuah kata. Yang membuat sebuah kata. Titik ya. Dalam bahasa Indonesia harf disebut dengan huruf. Dalam bahasa Indonesia harf disebut dengan huruf. Jam berapa ini? Ada yang pakai jam? Setengah 11. Baik. Nah, contohnya ba, ta, sa, dan lain-lain. Ba, ta, sa, dan lain-lain. Alinea baru. Ya. Huruf-huruf ini belum memiliki arti. Dan huruf-huruf ini disebut dengan hijaiyah. Oke. Nah, coba yang ngantuk-ngantuk angkat dulu kepalanya. Ini kalau ditanya huruf hijaiyah, insya Allah udah bisa semua. Bisa? Yakin? Nggak kebalik-kebalik hurufnya? Iya, coba ya. Ta. Atau di sini ada yang Qur'annya masih Iqra. Ada? Antum? Kemarin tahfiz di kelas 7 sama siapa?
Ustadz? Oh, taib. Coba kalau gitu antum dulu Ustadz tanya. Sebutkan huruf hijaiyah dari pertama sampai akhir. Ro, habis huruf ro, zai. Nah, sebutannya ro, zai, bukan za ya. Ro, zai. Terus sin, shin, sad, dad, ta, za. Fa, qaf, fa, qaf, terus kaf ya, bukan ka, kaf ya, kaf, terus lam, mim, hamzah ya. Oke. Ya, yang lain ada yang masih ikro? Udah kenal semua dengan huruf? Oke, coba Ustadz tes dulu ya. Dia alhamdulillah menyebutkan bahwasanya dia masih ikro kemarin ya, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Coba sekarang Ustadz panggil Afif, hadir. Afif, coba Afif sebutkan huruf hijaiyah dari alif sampai dengan ya. Apa? Ro, zai, terus shin atau huruf lain? Ro, zai, terus sin, sin baru shin, terus sad, mim, nun, terus ayo, habis huruf mim, huruf nun, terus huruf waw kemana? Mim, nun, waw, hamzah, langsung huruf hamzah. Kan? Ini masih di huruf hijaiyah, kita belum masuk ke kaidah-kaidahnya. Mim, nun, waw, setelah huruf waw huruf ha, baru huruf apa nih? Hamzah, baru yang terakhir huruf ya. Coba lagi yang lain. Jadi kita betul-betul uji ya, jangan sampai ada yang nggak tahu nih. Coba Ahmad Faik Torik. Coba Ahmad Faik. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, habis dal, zal bacanya ya. Ini kadang-kadang karena dianggap sepele dalam pengucapan huruf hijaiyah, antum mengucapkan hurufnya nggak betul. Dal, zal, bukan za ya. Dal, zal, terus dal, ro, zai, sin, shin, sad, do, to, lo, ain, bain, fa, qaf, kaf, mim, kaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, nun, waw, ha, hamzah, ya. Oke ya, ini jadi udah ada beberapa sampel ya, alhamdulillah. Banyak yang lancar, tapi ada beberapa sedikit kesalahan dalam pengucapannya, artinya hurufnya ketinggalan. Nah sekarang lihat judul baru, tulis yang nggak bawa buku, pembagian huruf. Ya. Pembagian huruf. Oke, huruf terbagi menjadi dua.
titik 2, 1. Huruf hijaiyah. Atau huruf alfabet. Huruf alfabet itu apa? A B C D ya. A B C D. Itu dia. Titik. Disebut juga dengan huruf mabani. Yaitu huruf yang bisa membuat sebuah kata, yaitu huruf yang bisa membuat sebuah kata. Oke. Jadi huruf mabani itu artinya huruf yang bisa membuat sebuah kata. Dari huruf alif sampai huruf ya, kita bisa nggak membuat kata? Bisa. Coba antum buat contoh. Buat contoh kata yang dia itu ada huruf-huruf hijaiyahnya. Antum buat bahasa Arabnya. Apa aja boleh? Siapa nama antum? Nama antum siapa? Taib. Coba buat kata dalam bahasa Arab apa aja yang ada huruf hijaiyahnya. Kitabun. Antum buat. Yang lain. Qiraah. Bagus antum. Faslun. Iya. Antum coba buat kata. Babun. Apa? Kitabun. Antum. Baitun. Apa? Apa katanya? Madrasatun. Coba akhirnya itu dijelasin ya. Oke, antum. Kursiun. Qalamun. Baladun. Apa aja? Apa aja? Hah? Jinsiyatun. Apa artinya? Nggak tahu. Coba antum. Apa? Maujatun. Mauzatun. Apa artinya? Apa? Taib. Antum. Iqra'u. Taib. Bagus ya. Jadi apa tadi definisi atau arti dari huruf mabani itu? Waalaikumsalam. Coba, apa itu arti huruf mabani tadi? Huruf yang bisa membuat kata. Ya, jadi huruf hijaiyah nama lainnya adalah huruf mabani. Arti dari huruf mabani artinya adalah huruf yang bisa membuat sebuah kata. Paham ya? Jadi biar tahu antum, oh huruf mabani itu kenapa disebut huruf mabani? Karena dia bisa membuat sebuah kata. Antum tahu arti mabani itu apa? Dari kata bana yabni yang artinya membangun. Makanya huruf-huruf ini adalah huruf yang bisa dengan huruf ini kita bisa membuat atau membangun sebuah kata. Oleh karena itu huruf-huruf ini disebut dengan huruf mabani. Paham ya di sini ya? Baik. Nah, sekarang nomor 2, huruf ma'ani. Tulis. Huruf ma'ani. Kalau ada yang nggak jelas dari penjelasan Ustadz, antum boleh tanya ya. Antum boleh tanya. Huruf ma'ani.
adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti. Makna, apa arti makna? Apa arti dari makna itu apa? Ya arti kan. Makanya di sini disebut dengan huruf ma'ani. Ma'ani itu adalah arti. Berarti dia berarti dia apa? Jamak. Jamak itu apa? Jamak apa jamak? Car. Bahasa Inggrisnya ada dapat tambahan s. Cars. Mobil-mobil. Berarti jamak itu apa? Apa itu jamak? Lebih dari satu. Oke. Tapi jamak dalam bahasa Arab itu bukan lebih dari satu, lebih dari dua. Karena dalam bahasa Arab untuk bilangan dua ini enggak disebut jamak, tapi disebut dengan musanna. Nanti itu belajarnya. Ya, yang penting antum tahu dulu. Oh, jamak. Berarti jamak dari kata makna adalah ma'ani. Paham ya? Oke, baik. Adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti, koma. Contohnya wa. Contohnya wa. Apa artinya? Tulis artinya buka kurung, dan. Tutup kurung, ya. Wa buka kurung dan tutup kurung, koma. Au. Dalam bahasa Arab. Tahu nulisnya kan? Au kan? Ini. Apa artinya ini? Atau. Tulis artinya atau. Nah, kemudian summa. Tahu nulisnya? Antum tahu nulisnya? Oke, kalau nggak tahu tulis ini. Tengok ya, di papan tulis ya. Summa, apa artinya? Kemudian. Tulis. Oke, titik ya. Kemudian. Ya, oke, dah cukup pelajaran kita hari ini sampai segini aja. Ya, kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan ke Ustadz. Kalau ada yang kurang jelas atau penjelasan Ustadz terlalu cepat sehingga antum nggak paham, silakan tanyakan ke Ustadz. Ya. Kalau nggak ditanya nanti Ustadz yang tanya antum. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau nggak nanti Ustadz yang tanya. Jadi antum mungkin belum pada jumpa dengan satu sama lain, kawan-kawan yang lain juga ya, karena COVID ini ya. Ustaz tanya dulu ya, Ahmad Faik Torik, antum SD-nya di mana? SD-nya pertama 1 sampai kelas 4 di Ambon, Ustaz. Ambon. Ya. Oh, antum orang Ambon? Ya, orang Ambon. Antum tahu Ustaz Arif? Ustaz Arif Masuku tahu? Oh, tahu. Tahu. Itu saudara antum bukan? Enggak ya? Taib. Dia pindah kemari karena tugas orang tua. Pindah ke Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah di Medan ya? Sampai kelas 6. Taib.
Al Faruqi Halomuan. Mana? SD-nya di mana Faruqi? Di Harapan 3. Itu sekolah umum ya. Berarti bahasa Arabnya sama sekali nggak ada. Ada. Dalam pelajaran agama bahasa Arabnya. Taib. Ya, wajar ya, namanya juga sekolah kayak gitu. Biasanya pelajaran bahasa Arab, pelajaran keislaman itu digabungin dalam mata pelajaran agama. Itu dulu waktu SD pelajaran agama seminggu berapa kali? Seminggu sekali. 2 kali. Oh iya. Taib. Ezar, Firjatullah, Amri. Oh. Ezar di sini bukan Ezra. Ezra atau Ezar? Ezra. Ezar. Taib. Ezar, di mana SD-nya Ezar? Al-Kausar. Pernah bahasa Arab pasti belajar kan? Bagus. Fahri Ahmad. Fahri, dari mana SD-nya Fahri? Jawa Timur. Bisa sampai ke Medan gimana ceritanya? Ke Aceh. Berarti sempat SD di Aceh juga. Di Acehnya di Aceh mana? Enggak, maksudnya di Aceh bagian mana? Banda Acehnya. Di Banda Aceh itu SD dari kelas berapa sampai berapa? 4 sampai 6. Ada belajar bahasa Arab di situ? Dari SD yang di Jawa Timur dulu ada Muhammadiyah, cuman kayak masih baru. Berarti sebentar belajar bahasa Arabnya ya. Baik, Fawazi Syafiq. Dari mana SD-nya? Dari mana? Muhammadiyah. Pasti belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arabnya udah jauh. Pernah belajar nahwu shorof belum? Cuma belajar bahasa Arab aja. Tapi minimal kalau Ustaz ngomong bahasa Arab antum ngerti nggak? Nggak ngerti? Nggak ngerti ya? Baik. Coba setelahnya ini Hanif, mana Hanif? Hanif. Sini badannya besar-besar ya. Ustaz agak-agak takut juga tadi. Besar-besar. Nggak kayak anak SMP. Baik, Hanif. Antum sekolahnya SD di mana, Hanif? Oh, tinggal di Aceh. Langsa. Sekolahnya berarti di Langsa juga. Oh. Sekolah agama umum. Baik. Imam Malik. Antum dari SD mana Imam Malik? Amplas, namanya apa? Arido. Pindah. Oh, ke Usman. Ya. Baik. Irsyad Ahmad. Dari mana dulu, Syad? Sekolah sini ya, Darul Ulum. Itu sekolah biasa atau pesantren? Sekolah biasa. Ada bahasa Arabnya tapi kan? Tahfiz sama tahsin. Oh. Jam berapa udah sekarang ini? Coba lihat. Jam 11 pas. 11 pas. Bentar ya. 5 menit lagi. Yuga. Mana sekolahnya dulu Yuga? Takwa. Baik. Makarim. Dari mana antum? Tebing. Antum dari Tebing. Bisa sampai sini taunya dari Dulu mantan apa? Kayak kepala yayasan. di sini. Iya. Oh. Baik. Iwan. Oh iya. Baik. Tadi terakhir siapa? Makarim tadi ya? Sultan Dandi. Di mana sekolahnya Sultan? Di mana itu? Oh, iya, baik. Ada bahasa Arabnya dulu belajar? Ada? Ada. Sultan Afif Habibi. Di mana sekolahnya Afif? Darul Imam? Khairul Imam.
Alif Rahman? Nggak hadir ya? Afisena? Mana sekolahnya? Gimana? Sama ya. Muhammad Azam Al-Ghazi ini nggak ada ya? Atau kelompok berapa nih? Ada orang di sini? Pindah. Oh, yang belum dipanggil siapa tadi? Ada? Ya, antum namanya siapa? Dari mana sekolahnya? Siantar ya. Tahu sini dari? Oh. Baik. Ada pertanyaan seputar pelajaran kita ini? Antum kalau nggak paham tanya ya. Baik ya. Berhubung juga waktunya udah habis, maka kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.